Selama 8 minggu ini kita akan bersama-sama belajar mengenai culture and values atau values and culture. Dan ini yang kita akan bicarakan adalah nilai-nilai GSJ Bethlehem yang membentuk budaya GSJ Bethlehem. Tapi ini bukan sekali lagi eksklusif GSJ Bethlehem karena semuanya adalah nilai-nilai kerajaan sorga. Semuanya adalah dari kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang kita mau spesifikasikan di dalam pembelajaran kita selama 8 minggu ke depan atau 2 bulan ke depan ini. Biar kita akan sama-sama ada di halaman yang sama, berpikir yang sama, belajar bersama-sama, bertumbuh bersama ke arah yang sama. Nah makanya saya kasih temanya berani tampil beda. Sebenarnya ini adalah tema buat 8 minggu saudara. Berani tampil beda. Kenapa? Karena kita memang hidup di dalam dunia yang punya culture, yang punya budayanya sendiri, yang punya nilai-nilai sendiri. Sedangkan kita juga punya nilai kerajaan sorga, tapi kita tinggal di dalam dunia yang punya nilai kerajaan dunia. Bagaimana kita bisa hidup di dalamnya tanpa kita terpengaruh oleh nilai-nilai dunia, makanya kita dibilang berani tampil beda. Nggak jadi masalah kalau kita berbeda dengan yang lain dalam hal nilai, dalam hal kepercayaan, dalam hal keyakinan, dalam hal standar dalam kehidupan. Nggak menjadi masalah, justru standar yang Tuhan tetapkan buat kita untuk hidup dalam perbedaan dengan dunia ini, itu yang seharusnya menjadi standar yang orang lain juga bisa lihat dan orang lain bisa ikuti. Sudah bersama dengan saya? Makanya berani tampil beda ini akan menjadi tema selama 8 minggu ke depan. Tapi saya mulai dengan nilai kita yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini adalah God is above all. Allah di atas segalanya. Tetapi saya mau kita sama-sama lebih spesifik kepada penyembahan kepada Tuhan yang benar. Kalau ada yang benar pasti ada yang salah. Ya. Kalau ada yang asli pasti ada yang palsu. Dan kita mau menyembah Tuhan yang benar dan Tuhan yang asli. Bukan Tuhan yang salah atau Tuhan yang palsu. Dan selama 2 bulan ini juga kita akan sama-sama belajar dari kitab Efesus. Karena 2 minggu yang lalu atau 2 bulan yang lalu kita belajar dari kitab Filipi. Tapi sekarang kita akan belajar dari kitab Efesus. Nah saya mau kita baca bersama-sama kitab Efesus ini. Tetapi saya mau kasih dulu dasar buat kita semua, fondasi buat kita semua, latar belakang dari penulisan kitab Efesus yang ditulis oleh Rasul Paulus. Efesus adalah kota perdagangan yang sangat besar. Dan itu disebut dengan kota metropolitan. Sama seperti mungkin Jakarta atau mungkin Surabaya. Ya, atau mungkin kota Bangkok atau apapun itu yang disebut kota metropolitan, New York mungkin, whatever. Tapi itu adalah kota perdagangan pada saat itu yang ada di Asia Kecil. Dan sangat strategis karena memiliki ada begitu banyak tempat-tempat yang orang lain bisa datang ke sana dan dapatkan keuntungan. Jadi orang datang kerja masuk ke kota Efesus ini. Orang datang usaha ke kota Efesus ini. Jadi sama seperti kota metropolitan yang lain, di situ ada yang baik, di situ ada yang buruk, di situ ada yang bagus, ada yang jelek, di situ ada pengaruh-pengaruh yang bagus, ada pengaruh yang jelek. Jadi segala macam ada di kota itu, saudara. Kita bisa bayangkan sekarang. Tetapi ada satu hal yang menarik dari kota Efesus adalah mereka menyembah semua orang di kota Efesus, ya, menyembah ada satu dewi yang disebut dengan Dewi Artemis. Dan di situ ada kuil besar di kota Efesus, di pusat kota Efesus ada kuil besar. Di mana di tengahnya atau di dalam itu ada patung Dewi Artemis yang dipercaya itu turun dari sorga. Oh ini luar biasa kepercayaan mereka. Jadi ada pengajaran-pengajaran, ada kepercayaan-kepercayaan kepada Dewi Artemis ini yang menjadi pola hidup atau gaya hidupnya mereka pada saat itu di Efesus atau kota Efesus. Dan kalau kita bisa mengerti juga bahwa kota ini adalah kota, salah satu kota yang punya keunggulan karena punya patung Dewi Artemis disebut kota yang memiliki 1 dari 7 keajaiban dunia kuno pada saat itu. Nah itu kira-kira. Itu Dewi Artemis. Sedemikian terkenalnya dia, sedemikian famous, sedemikian dipuja-puja, orang ngikutin semua yang disebut dengan pengajaran-pengajaran Dewi Artemis ini atau kepercayaan terhadap Dewi Artemis yang dianggap juga sebagai Dewi kesuburan. Sebagai pelindung kehidupan, sebagai pelindung kota, penyedia makanan. Jadi orang-orang di Efesus ini menyembah kepada Dewi Artemis dan mereka hidup dengan arahan-arahan pengajaran-pengajaran yang mereka percayai berdasarkan kepercayaan pada Dewi Artemis. Dan untuk itulah Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Efesus, kepada jemaat di Efesus, di mana mereka percaya kepada Yesus. Dulu orang-orang Efesus ini adalah pengikut Dewi Artemis tapi percaya kepada percaya kepada Yesus melalui pemberitaannya Paulus. Jadi ini adalah konsep atau konteks yang kita bisa lihat dari kitab Efesus dan 7-8 minggu ke depan ini kita akan belajar dari kitab Efesus tersebut. Dan ini latar belakangnya sudah tahu. Oke? Yang di atas bersama dengan saya katakan amin. Ya,
Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan buat saudara. Dalam konteks tadi, Paulus bilang begini, kamu dulu tuh mati. Karena apa? Pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, dalam pelanggaran dosamu. Kenapa? Karena mentaati atau mengikuti penguasa-penguasa kerajaan angkasa. Yaitu dia. Ya. Pengajaran-pengajaran dari dewa-dewi dan lain sebagainya yang gak jelas gitu. Mereka tuh siapa sebenarnya gitu. Tapi itu disebut sebagai penguasa kerajaan angkasa. Itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Siapa orang durhaka? Sebenarnya kami juga dulu terhitung sama seperti mereka orang durhaka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging. Menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Tapi ada turning point. Dalam ayat yang keempat Paulus katakan, tetapi katanya. Allah yang kaya dengan rahmat dan karena kasihnya yang besar dan melimpahnya kepada kita. Telah menghidupkan kita yang dulu mati. Bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Syukur untuk Tuhan ini. Syukur untuk Allah yang hidup ini dalam nama Yesus Kristus. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang. Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia-Nya lah itu kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Paulus sedang mengatakan saudara kepada jemaat di Efesus bahwa dulu kita ini mati. Karena kita menyembah sesuatu yang mati. Makanya kita menghidupi nilai-nilai yang mati. Walaupun kita hidup, sebenarnya hidup kita itu mati. Tapi syukur kepada Tuhan, that is the turning point. Setelah kita percaya kepada Allah yang hidup dan menyembah Allah yang hidup dalam nama Yesus Kristus. Dia membangkitkan kita dari kematian. Bukan cuma kematian setelah kita ditaruh di sinar kasih terus bangkit dari kematian. Bukan itu saudara. Tetapi hidup yang mati, hidup yang nggak bisa berkembang, hidup yang nggak bisa bertumbuh, hidup yang kayaknya kok stuck gitu, diam di tempat, kayaknya susah bergerak. Karena apa? Karena keterikatan dengan kepercayaan-kepercayaan yang mengikat pikiran-pikiran manusia. Kamu sudah mati dulu di sana, tetapi syukur dalam Yesus Kristus kamu dibangkitkan. Karena kamu sudah menerima pengajaran-pengajaran yang segar, pengajaran yang baru, pengajaran yang sehat, pengajaran yang hidup dari Allah yang hidup dan kita menyembah Dia. Makanya hidup kita diubahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah itu Paulus sebenarnya lagi bicara juga begini saudara. Seluruh kitab Efesus ini Paulus lagi bicara begini. Ada 3 yang dianggap Tuhan oleh manusia dan disembah oleh manusia. Yang pertama oknum itu disebut setan yang hidup atau iblis yang hidup. Oke. Saudara, iblis itu ada, setan itu ada. Percaya gak saudara? Iya dong, Alkitab bilang setan itu ada. Coba lihat kiri kanan saudara. Nggak, bukan, maksud saya kiri kanannya bukannya setan, bukan itu maksud saya. Saudara lihat kiri kanan terus bilang sama mereka, setan itu ada gitu. Makanya jangan jadi setan. Nah, setan itu ada memang. Tetapi begini saudara, yang pertama, nggak ada seorang pun di dunia ini yang waras mau nyembah setan. Tapi terbukti ada gereja setan. Dan ada pengikutnya. Di Jakarta udah ada gereja setan. Di Bogor mungkin ada tapi masih underground. Tapi ada pengikutnya saudara. Tapi kita gak mau bicara itulah. Tapi gak ada seorang pun di antara kita di tempat ini adalah pengikut setan. Dan gak ada juga yang mau ikut setan. Gak ada juga yang mau ngaku kalaupun. Tapi yang kedua saudara, ada yang disebut dengan berhala. Itu Tuhan yang dibuat oleh tangan manusia dan dianggap Tuhan. Berhala adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia menjadi karya manusia yang diagungkan menjadi Tuhan. Tapi bukan Tuhan. Itu juga disembah sama manusia. Berhala. Yang ketiga tentu saja Tuhan yang hidup, Allah yang hidup dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah yang hidup yang kita sembah. Oke, namun saya mau fokus pada hari ini mengenai penyembahan kepada Tuhan yang benar atau Tuhan yang salah. Karena tujuan penyembahan biasanya dalam agama, semua agama tujuan penyembahannya cuma ada 3 kira-kira. Yang pertama adalah bagaimana supaya saya selamat, bagaimana supaya saya dapat perlindungan, bagaimana saya aman.
Bagaimana saya selamat, bagaimana saya dapat perlindungan. Yang kedua, bagaimana saya sejahtera. Bagaimana saya untung banyak. Bagaimana supaya usaha saya nggak bocuan. Itu kira-kira tujuan dari penyembahan. Supaya saya dapat kesejahteraan dan kemakmuran. Dan yang ketiga adalah bagaimana supaya saya umur panjang. Supaya saya punya long life. Semuanya long life gitu. Ya, umur yang panjang. Gimana caranya? Orang menyembah dalam bentuk agama. Macam-macam agamanya. Nah, saya nggak mau mempermasalahkan agama atau apapun juga, tapi itu adalah kepercayaan manusia. Namun saudara hati-hati karena apa? Karena banyak manusia hidup dalam penyembahan berhala sebetulnya, walaupun gak mau dibilang itu penyembahan setan. Gak ada orang yang bilang bahwa saya nyembah setan walaupun punya berhala di depannya. Karena memang berhala bukan setan. Berhala adalah hasil tangan manusia, pekerjaan manusia yang dianggap sebagai setan. Yang dianggap sebagai Tuhan, setan benar. Maksudnya itu kan omelan, kalau omel kan gitu ya. Sudah kalau ngomong, dasar lu anak setan gitu. Padahal bapaknya setan berarti dong. Kalau bapaknya marahin anaknya setan, lu anak setan. Ya bapak yang setan gitu. Enggak ya, sudah jangan ada yang begitu ya. Tapi maksudnya gini saudara. Walaupun mereka katanya menyembah Tuhan, tapi mereka selalu beralasan bahwa ya ini kan cuman alat. Ini kan cuman apa? Cuman supaya kita bisa tahu aja lah bahwa ada sesuatu yang kita sembah. Karena kan Tuhan gak kelihatan. Jadi biar ada bentuknya gitu. Saudara, saya mau kita belajar sama-sama ya. Waktu Paulus ada di Efesus. Kenapa Paulus tulis ini? Karena Paulus mengalami ada satu kejadian yang luar biasa yang dituliskan di Kisah Rasul pasal yang ke-19. Kita baca sama-sama Kisah Rasul 19. Ayat yang ke-22 saya akan bacakan lompat-lompat sampai dengan ayatnya yang ke-32. Kisah Rasul 19 ayat 23. Kira-kira pada waktu itu nih timbul huru hara besar. Heboh, chaos. Rame banget, orang pada marah gitu kira-kira saudara. Mengenai jalan Tuhan. Sobat waktu itu seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Dia jual ini dengan alasan bahwa biar orang bisa menyembah dengan lebih bagus. Gak usah pergi ke kuil Dewi Artemis, tapi kalau orang datang ke Efesus bisa beli ini, bawa pulang, dewanya ikut. Kira-kira gitu saudara. Nah waktu itu katanya usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Dia ngumpulin mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara dengar baik-baik nih. Kamu tahu bahwa kemakmuran kita ini adalah hasil perusahaan ini. Perusahaan ini usahanya apa saudara? Kuil-kuilan. Saudara mau milih mobil beneran apa mobil-mobilan? Sama ini saudara, kuil-kuilan. Sebenarnya ini adalah buatan tangan manusia. Dan itu dianggap sebagai Tuhan. Dan bisa dipercaya bawa pulang datang kemakmuran buat kamu. Datang kesuburan buat kamu. Karena ini Dewi Artemis. Sekarang kamu sendiri lihat dan dengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus. Tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Waduh. Kita semua percaya yang kita buat ini adalah dewa. Tapi Paulus bilang yang dibuat tangan manusia bukan dewa. Ngaco nih orang satu. Dia menyesatkan kita. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang. Tetapi juga kuil Artemis, dewa besar itu berada dalam bahaya akan apa saudara? Kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Mendengar itu meluaplah amarah mereka lalu mereka berteriak-teriak katanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai menjadi gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarchus, keduanya orang Makedonia teman seperjalanan Paulus. Paulus pergi ke tengah-tengah rakyat itu tapi murid-murid itu tidak mengizinkannya. Saya lompat aja saudara kayak 32. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Dan seorang mengatakan ini, yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu apa yang mereka, kenapa, untuk apa mereka berkumpul. Sudah lihat ya, orang yang menyembah berhala dalam keadaan kacau gak tahu apa yang sedang terjadi. Kekacauan itu, lu kenapa ada di sini? Doing. Gue juga gak tahu kenapa gue ada di sini. Tapi lu bikin rame-rame, lu ngaco-ngaco gitu. Ya udah ikutan aja seru juga kan. Mumpung kalau gak ada kayak gini-gini kan gak bisa ngerusak.
Tapi justru karena ini kita bisa bebas gitu, ngerusak segala macam. Itu yang sedang terjadi saudara. Akibat apa? Akibat apa yang dianggap Tuhan, buatan tangan manusia, itu tanda kutip seperti dihina, seperti disesatkan pemikiran orang bahwa itu bukan Tuhan. Marah mereka saudara. Perhatikan, saya ingat di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, itu ada cerita mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego juga yang dipaksa untuk menyembah patung buatan Nebukadnezar. Ayat yang pertama kita baca Daniel pasal yang ketiga. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas. Tingginya 6 hasta, 60 hasta, lebarnya 6 hasta, didirikan di Tandura di wilayah Babel. Lalu apa yang terjadi saudara? Semua orang, ini buatan Raja Nebukadnezar. Karena buatan raja, patung besar, luar biasa hebat, megah, layak untuk disembah. Semua pemimpin rakyat dikumpulin pada hari yang sama. Waktu kalian dengar suara puji-pujian, musik-musik dan lain sebagainya, saat itulah kalian harus menyembah patung. Ternyata ada 3 orang namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego berdiri di sana dan prominent banget. Sementara mereka semua menyembah, mereka semua berdiri, bertiga berdiri. Dan kelihatan, lu juga berdiri, gak takut mati loh. Ngapain nyembah Tuhan? Kira-kira ngobrol mungkin seperti itu saudara. Dan akhirnya pemimpin-pemimpin lihat ini orang bertiga kurang ajar. Gak mematuhi perintah raja. Tarik mereka di hadapan pada Nebukadnezar. Lalu Nebukadnezar tanya, kenapa kamu gak sembah? Kamu kurang ajar sama saya. Kamu ngelawan saya. Kamu mau berontak terhadap saya. Mereka adalah orang-orang yang dihormati sebetulnya saudara. Tetapi apa jawaban mereka? Kenapa kamu gak nyembah? Kamu bakalan mati nanti masuk ke dalam dapur api loh. Kamu gak takut? Jawaban mereka santai saudara. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan lepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja, kami akan lepas. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Karena itu adalah buatan tangan manusia. Dengan kata lain mereka lagi bicara, kami punya hukum Taurat yang mengatakan bahwa jangan membuat patung apapun dalam bentuk apapun dan sujud menyembah kepadanya. Nehi. Enggak, itu bukan kami, itu bukan nilai kami. Mereka berani tampil beda di tengah-tengah. Sementara semua orang menyembah, mereka gak nyembah. Karena mereka punya nilai, karena mereka punya keyakinan, karena mereka punya kepercayaan kepada Allah yang hidup. Yang pimpin mereka keluar dari tanah Mesir sampai kepada tanah perjanjian yang gak pernah gagal. Allah yang selalu menyatakan hidupnya karena dia Allah yang hidup. Kepercayaan ini membuat Nebukadnezar naik pitam saudara. Lalu apa yang terjadi dalam ayat yang 19? Maka meluaplah kegeraman Raja Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Dan kepada beberapa orang yang sangat kuat tentara diciptakan untuk mengikat Sadrak, Mesak, Abednego dan mencampakkan mereka dalam api yang menyala-nyala itu. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi pada saat di Efesus, kacau balau, dan apa yang sedang terjadi pada saat di kerajaan Nebukadnezar? Mirip saudara, perhatikan baik-baik. Mereka punya berhala buatan tangan manusia. Kuil-kuilan Dewi Artemis adalah buatan tangan manusia. Orang cari duit. Patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar adalah buatan tangan manusia. Kepentingan politik. Dengar baik-baik saudara. Berhala. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang punya nilai jual, sesuatu yang punya nilai politik. Ketika itu dijadikan sebagai berhala, dituhankan seolah-olah, masuk kepada urusan agama, maka itulah yang disebut dengan berhala. Berhala yang dianggap Tuhan dipakai untuk kepentingan bisnis dan untuk kepentingan politik. Dan ini terjadi sampai dengan hari ini. Hati-hati kalau agama udah jadi bisnis. Hati-hati kalau agama dipakai untuk sesuatu politik. Pakai nama agama, pakai nama Tuhan yang sebetulnya itu adalah penyembahan berhala. Saudara. Nah sekarang pertanyaannya adalah begini. Ini kenyataannya kan saudara harus kita lihat.
Apakah Dewi Artemis marah ketika ada orang-orang yang meninggalkan dia? Dewi Artemisnya marah gak? Apakah patung yang disembah, patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, ketika ada 3 orang itu gak menyembah, patung itu marah gak? Apa tiba-tiba patungnya langsung hidup, gitu? Apa tiba-tiba itu kuil-kuilan itu terus tiba-tiba langsung bisa bergerak gitu, langsung dia marah gitu? Semuanya adalah mati, tetapi pertanyaannya adalah siapa yang marah? Siapa yang mengacau? Siapa yang membuat kekacauan besar? Siapa yang pada akhirnya mau membunuh dan membinasakan, mau mematikan mereka yang tidak menyembah? Siapa, saudara? Ya jelas mereka yang terganggu ekonominya. Mereka yang terganggu atau terusik kekuatan dari pengaruh politiknya. Mereka terganggu. Tapi sebenarnya mereka sedang memanipulasi agama untuk kepentingan mereka. Jadi maka ini paling bahaya, saudara, agama-agamaan ini paling bahaya. Makanya penyembahan berhala itu sebenarnya terjadi ketika ada orang main sama agama. Berhala menjadi alat untuk memanipulasi untuk kepentingan manusia. Berhala adalah buatan tangan manusia, hasil karya manusia. Dan pertanyaannya kenapa dia jadi Tuhan? Kenapa ditempatkan pada posisi yang tidak seharusnya? Sudah perhatikan ya. Saya harus bicara ini apa adanya. Sesuatu yang menjadi kebanggaan kita karena hasil karya kita, itu bisa jadi berhala. Kesuksesan kita, keberhasilan kita, apa yang kita udah bangun dari muda mungkin ya, terus sampai dengan hari ini dan ini, wah luar biasa. Pujian dari mana-mana, hebat ini dan lain sebagainya. Hati-hati karena itu bisa berpotensi menjadi berhala. Uang kita bisa jadi berhala. Orang yang kita hormati bisa jadi berhala. Karena kehormatan yang terlalu besar dan terlalu berlebihan yang diberikan sampai pada akhirnya kalau nggak ada dia nggak bisa seperti ini. Itu jadi berhala. Kenapa seolah-olah berhala itu punya kuasa, saudara? Kenapa berhala itu harus disembah? Karena dia kan buatan manusia, dia kan mati. Dia kan gak berkuasa sebetulnya, tapi kenapa jadi seolah-olah berkuasa? Sudah perhatikan, karena ditempatkan secara khusus oleh manusia, lalu diperlakukan secara khusus oleh manusia, dan kebesarannya hanya sebesar kebesaran manusia yang membuatnya. Saudara tahu gak botol ini juga bisa jadi berhala? Air ini bisa jadi berhala, saudara. Percaya gak? Gak boleh ada yang sentuh ini, kecuali saya. Dan kalaupun saya sentuh ini, harus Jumat Kliwon. Contoh ya, contoh nih saudara. Bisa jadi Kamis, Wegi, bisa apa, segala macam. Tapi ini gak boleh disentuh, gak boleh dipegang. Dan setiap hari saya perlakukan dia dengan sangat baik. Lalu dia bisa jadi berhala loh saudara. Apapun yang kita tempatkan pada posisi seperti Tuhan, dialah berhala. Hati-hati dengan berhala zaman sekarang. Karena setan bisa menunggangi berhala tersebut dan mempengaruhi pikiran orang-orang yang memberhalakannya. Sehingga orang-orang waktu tidak memberhalakannya, waktu tidak menyembah dia, orang-orang mulai terintimidasi. Karena ada kepercayaan bahwa kalau saya nggak rawat dia, kalau saya nggak kasih makan dia, kalau saya nggak perhatikan dia, kalau saya nggak datang lalu memberikan sesajen buat dia, maka pada akhirnya hidup saya jadi nggak benar. Hidup saya jadi terkutuk. Tetapi seringkali saudara, berhala-berhala yang disembah ini karena ditunggangi oleh setan, makanya selalu minta tumbal. Yang punya usaha, yang lagi mau mulai bisnis baru. Siapa yang saudara minta untuk berkatin? Tuhan? Atau nanya teman tetangga, lu usaha lu maju banget, lu pakai apa?
oh gue pakai sesuatu loh. Mau gak? Gue punya airnya loh. Ini air diambil dari sungai Gangga yang beririsan dengan Ciliwung. Kira-kira gitu saudara. Nah, ini airnya nih luar biasa nih. Lu simpen ya, lu taruh ya di bawah meja atau di bawah laci kas uangnya. Nanti kasnya akan terus mengalir dan tidak pernah habis. Dan akan terus datang, akan terus datang, akan terus penuh. Saudara hati-hati, that is berhala. Walaupun cuma air biasa sebenarnya. Karena dikhususkan, karena gak boleh disentuh, karena hanya boleh didoakan seperti ini, caranya seperti ini. Hati-hati itu berhala. Saudara saya tidak sedang mengolok-olok apa yang dipercayai oleh masyarakat dunia kita. Tetapi sesungguhnya itu tadi yang saya bilang, orang gak mau sembah setan, tapi ternyata ada berhala-berhala yang disembah dan setan bisa menunggangi berhala itu sehingga seolah-olah dia punya kuasa. Kalau ada di antara saudara seperti papa saya dulu, papa saya itu punya apa yang disebut dengan kertas merah yang dia taruh di dompetnya sehingga ketika dia dipotong tangannya gak akan pernah kepotong walaupun pisaunya tajam. Papa saya punya namanya kain, maafkan saya, kain ulos. Kain ulos tuh gak ada apa-apanya, tapi begitu kain ulos itu dikhususkan dia jadi berhala. Dia punya cincin, yang dipakai cincin biasa aja, semua cincin biasa aja. Tapi kok bisa gitu, dikhususkan sehingga itu yang melindungi dia as a protector, gitu, sebagai pelindung buat dia. Saudara saya sekali lagi, saya bukan sedang mengolok-olok siapapun, tetapi hati-hati karena itu bukan Tuhan. Dan kita harus berani tampil beda, God is above all. Tuhan ada di atas segala-galanya. Walaupun itu semua mungkin saja disebut dunia ini adalah Tuhan, tapi tidak ada Tuhan lain selain pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Enggak ada yang seperti dia. Enggak ada yang seperti dia karena dia yang hidup. Sekali lagi, berhala bukan Tuhan. Tapi bisa jadi Tuhan kalau dituhankan dan setan bisa masuk ke situ untuk memanipulasi orang. Sudah bisa lihat dah contohnya tadi. Ketika orang-orang Efesus meninggalkan Dewi Artemis, apa yang dibilang sama Demetrius? Dibilangnya begini, tetapi juga kuil Artemis, Dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Jadi siapa yang memberikan arti buat Dewi itu? Mereka yang ngikutin dia. Jadi Dewi itu gak punya arti karena buatan manusia. Lalu dia bilang lagi, dan Artemis sendiri katanya, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Siapa yang ngasih kebesaran sama dia? Pengikutnya. Tapi saya mau bilang sama saudara, Yesus diikuti atau tidak diikuti, dia tetap besar. Yesus disembah atau enggak disembah, dia tetap Tuhan yang berkuasa dan pencipta langit bumi beserta isinya. Tapi kalau berhala harus ada pengikut yang nyembah. Yang memberikan arti buat dia. Yang memberikan kebesaran buat dia. Dan kalau ini ditinggalkan gak ada artinya. Saudara hati-hati dengan penyembahan berhala zaman sekarang. Karena Tim Keller pernah bilang begini. Timotheus Keller. Berhala itu bukan cuma patung yang disembah. Tetapi apapun yang menggantikan Tuhan. Yang membuat kita rasa aman. Berharga. Sepertinya mempunyai hidup. Apa yang paling kita andalkan itulah yang menjadi Tuhan, and that is berhala. Saudara, ini GSJ Bethlehem harus hati-hati. Berhala gak pernah hilang, cuman ganti muka. Berhala gak pernah hilang, cuman ganti baju. Karena zaman sekarang berhala itu bentuknya bisa berupa macam-macam. Dan hati-hati karena teknologi bisa menjadi berhala. Teknologi bisa menjadi berhala. Biasanya kalau nggak ada gadget kita, kalau nggak ada lempengan yang pipih dan kecil itu, yang punya cahaya itu, biasanya kalau nggak ada itu bangun pagi, biasanya ya kalau kita orang-orang dulu tuh, biasanya Tuhan kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang luar biasa. Langsung cari wajah Tuhan gitu. Sekarang langsung cari wajah yang lain.
FOMO. Takut ketinggalan berita. Karena bangun tidur yang dilihat, WA-nya siapa duluan yang masuk. Jadi kalau bangun pagi aja udah langsung cari yang lain, saudara. Oh, saya harus ngomong ini, saudara, karena ini juga struggle bukan cuma buat saudara, tapi juga buat saya, buat kita semua. Karena kita begitu tergantungnya dengan apa yang disebut dengan gadget. Dan kalau kita begitu tergantungnya dan gak bisa hidup tanpanya, itu udah jadi berhala buat kita. Mau gak kita kompakan yuk? Seminggu gak lihat sosial media. Oh tetap aja bayar tetap bayar ya. Karena kan OVO bayar, OVO lagi. Bukan, sorry saya jadi nyebut OVO. Bukan OVO, Dana gitu. Nyebut Dana. Susah kan saudara? Apa yang membuat kita jadi begitu terikat, gak bisa lepas kayak dari situ. Jangan-jangan itu udah bisa jadi berhala. Saya tertolong banget sama AI. Saya tertolong sama ChatGPT, sama Gemini. Tertolong banget untuk kerjaan-kerjaan sekarang. Luar biasa. Masukin semua data, lalu tanya, kalau saya punya masalah ini dari aturan-aturan ini kira-kira saya mesti jawabnya apa gitu. Sekali, klik. Nggak sampai 3 detik. Keluar semuanya. Pak, langkah pertama ini, langkah kedua ini, langkah ketiga ini, langkah keempat ini. Gile, Tuhan aja saya berdoa nggak dijawab-jawab. Kayaknya lama banget dia jawabnya. Yang ini, ChatGPT jawabnya cepet banget. Saudara pakai, saya sebut aja gak apa-apa ya. Sekalian, banyak anak muda soalnya. Kalau pakai Gemini kan, ngerti ya, bisa kan? Banyak yang bisa kan. Coba deh. Coba review khotbah Pastor Arif yang judulnya Antusias di YouTube. Saya coba tuh saudara. Saya coba masukin, ini linknya. Dibaca, gak sampai 1 detik. Begitu saya klik, langsung keluar. Pastor Arif khotbah ini tanggal segini, khotbahnya isinya ini. Yang kurang adalah dia kurang ini, dia kurang ini. Saya bilang, kurang ngajar loh. Benar, saudara, benar. Sudah bisa bayangin sekarang, kalau dunia kita udah ada di situ, saudara nggak perlu konselor, tanya dia. Saudara nggak perlu nanya-nanya macam-macam sama guru, udah nggak perlu sekolah, tanya dia. Bahkan sampai pendeta pun sekarang mau khotbah, tanya ChatGPT. Chat, jemaat saya usianya 45 sampai 70 tahun, kira-kira saya mesti khotbah mengenai kasih. Kira-kira gimana, ayat apa yang mesti saya pakai? Tolong dong, tapi yang berbobot ya. Keluar langsung, poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Bisa gak, mau gak saya bikinin PowerPoint-nya? Alah, dulu pendeta tuh doa puasa 1 minggu buat khotbah minggu depan. Tuhan tolong cari wajah Tuhan. Dan lain sebagainya. Sekarang cuma 1-2 detik langsung seret. Yang penting promnya bener aja. Langsung dapat gak usah persiapan. Tapi ketahuilah saudara, ChatGPT gak bisa menggantikan Tuhan. Walaupun dia bisa kasih ayat buat kita, tapi dia gak bisa sembuhkan luka hati kita. Walaupun dia bisa kasih semua khotbah yang terbaik buat kita, tapi dia gak bisa menyentuh roh kita yang paling dalam. Karena cuma Tuhan yang bisa menyentuh roh kita yang paling dalam. Cuma dia yang bisa. Dan gak ada yang lain. Siapapun yang paling hebat dalam teknologi di dunia ini, terserah maunya apa. Mau pakai chatbox, apapun itu namanya terserah. Gak ada yang bisa menggantikan tempat Tuhan, karena dia adalah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang sanggup melakukan apa aja saudara. Yes, makanya kenapa bisa jadi berhala. Hati-hati dengan penyembahan berhala juga di gereja. Aduh, saya udah paling takut kalau gereja kita menyembah berhala. Oh enggak, pastor siapa yang menyembah berhala? Enggak ada berhala di kita. Kita enggak punya patung-patung. Kita enggak ada sesuatu yang kita sembah. Mana salib aja enggak ada di gereja apa bukan? Sini enggak ada salib. Gitu kadang-kadang saudara. Mana salibnya gitu. Enggak, tapi bukan itu saudara. Saya harus jujur sama saudara. Kalau kita sudah mulai mengkultus individukan seseorang, kita sedang memberhalakan orang itu. Hati-hati dengan mengkultus individukan pendeta, saudara. Siapapun pendetanya. Kalau nggak ada dia nih gereja nggak bisa nih. Siapa bilang?
Saya suka apa yang Tony Ronaldo minggu lalu katakan. Sebelum saya lahir, gereja ini udah ada. Dan nanti mungkin kalau saya udah mati, gereja ini masih tetap ada karena gereja ini milik Tuhan. Bukan milik satu orang manusia. Bukan milik majelis, bukan milik pendeta-pendeta. Gereja ini adalah milik Yesus Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya kenapa kita sembah Yesus di gereja ini. Bukan sembah yang lain. Hati-hati kalau ada orang yang merasa berjasa di gereja ini dan bilang kalau nggak ada saya gereja ini nggak berkembang. Hati-hati dia menjadikan dirinya berhala. Kalau ada pendeta-pendeta yang bilang, oh kalau nggak ada saya konselingnya nggak akan jalan. Cuman saya yang bisa memberi nasihat yang terbaik. Emang lu penasehat ajaib? Cuma Yesus penasehat ajaib dan gak ada yang lain. Kita cuma hamba yang melakukan apa yang harus kita lakukan. Tuhan yang terima kemuliaannya. Makanya jangan sampai datang ke gereja ini, oh pemusiknya kurang asik nih. Ya kita nyembah musik apa nyembah Tuhan? Oh lagunya kurang asik nih. Kita nyembah Tuhan apa nyembah lagu? Sudah ngerti maksud saya? Hati-hati ya. Enggak, kita Bethlehemers enggak seperti itu. Kita Bethlehemers menyembah Yesus Tuhan dan tidak ada yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk teman saudara sebelahnya. Kasih tepuk tangan boleh. Tepuk teman saudara sebelahnya begini. Gereja ini membolehkan tidur. Enggak apa-apa tidur aja gitu. Saya masih lihat ada beberapa yang tidur soalnya. Well anyway saudara. Hati-hati dengan penyembahan berhala di gereja. Nah, coba perhatikan saudara, siapa yang disembah sebenarnya dalam segala sesuatu. Jangan sampai ada satu hal pun di tempat kita, di gereja kita, di keluarga kita, usaha kita, menggantikan tempat Tuhan di sana. Karena itu berpotensi menjadikan berhala. Mazmur 115 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7, 8 bilang gini. Allah kita tuh di sorga, gak kelihatan, in heavenly realms. Tapi ia melakukan apa yang dikehendakinya. Dia bekerja, dia masih bekerja. Invisible, gak kelihatan, tapi dia bekerja. Itu hebat Tuhan kita. Tetapi berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Punya mulut, tapi gak bisa berkata-kata. Punya mata, tapi gak dapat melihat. Punya telinga, tapi gak bisa mendengar. Punya hidung, tapi gak dapat mencium. Punya tangan, tapi gak dapat meraba. Punya kaki, tapi gak dapat berjalan. Tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Dengar baik-baik saudara. Seperti itulah jadinya orang yang membuatnya. Dan semua orang yang percaya kepadanya. Kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Makanya kenapa Paulus katakan, dulu kamu mati. Karena kamu menyembah Tuhan yang mati. Kamu menjadi seperti Tuhanmu yang mati. Kamu mati. Kamu gak punya masa depan. Kamu gak punya pencerahan dalam hidupmu. Stuck, mati dalam idemu dan lain sebagainya. Karena kamu sembah Tuhan yang mati. Tapi selain kalau kamu sembah Tuhan yang hidup. Kalau kamu sembah Allah yang hidup. Dan sekarang aku perkenalkan namanya Yesus Kristus. Maka kamu akan menjadi seperti dia. Ini yang akan terjadi saudara. Bahwa kita akan menyembah. Dan kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Nah makanya masuk pada poin yang berikutnya dalam 7 menit terakhir. Saya mau dengan cepat ajarkan ini buat saudara. Kita udah tahu semuanya penyembahan kepada Allah yang benar. Ini yang Paulus bilang dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya bacakan dengan cepat. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu supaya Bapa memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya dalam Kristus. Dengan apa? Membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Yang pertama, penyembahan bukan untuk diselamatkan, tetapi karena sudah diselamatkan. Kita menyembah kepada Tuhan yang hidup bukan sedang mencari supaya saya diselamatkan. Sementara mungkin ya kepercayaan yang lain, mereka mencoba menyembah supaya dapatkan sesuatu. Berusaha menyembah supaya bisa dapatkan kekayaan. Menyembah supaya bisa dapat keselamatan. Menyembah supaya bisa dapat perlindungan. No, kalau kita udah jelas Tuhan kita Tuhan yang memberkati. Tuhan kita adalah Tuhan yang melindungi. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengawal kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan direction dan arahan kepada kita. Jadi waktu kita menyembah,
Bukan karena kita mau apa yang dia mau kasih sama kita, tapi karena kita menyembah, karena kita udah terima apa yang dia kasih kepada kita. Apa yang dia sudah berikan kepada kita, itulah penyembahan kita dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang pertama saudara, Efesus 2 ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu sendiri, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Yang kedua, penyembahan sebagai pengakuan bahwa Yesus adalah kepala gereja. Efesus 1 ayat 10 dan 22. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan ia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Penyembahan kita bukan fokus lagi pada diri kita sebagai kepala, kepada diri kita sebagai pemimpin, kepada diri kita sebagai orang yang akunya besar. No, akunya sudah diruntuhkan, khotbah saya bulan lalu. Akunya sudah dikosongkan, tapi biarlah Yesus yang tinggal di dalam aku. Sekarang dia yang berkuasa, dan karena dia yang berkuasa sebagai kepala saya, maka saya menyembah dia. Jadi penyembahan kita jelas, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kepuasan sendiri, bukan untuk kebahagiaan sendiri, bukan untuk kepuasan rohani sendiri. Tapi penyembahan kita kepada Tuhan karena dia adalah kepala yang layak untuk disembah. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita menyembah Tuhan yang benar? Karena penyembahan kepada Tuhan yang benar itu bukan penyembahan transaksional tetapi relasional. Efesus pasal yang kelima ayat 31 dan 32 bilang, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Kita udah bukannya lagi transaksional dengan Tuhan waktu kita menyembah, tapi justru membangun hubungan relasional. Sama seperti suami dan istri waktu Paulus berikan perumpamaan itu atau nasihat itu kepada jemaat di Efesus. Yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Hubungan kasih. Karena waktu kita menyembah kepada berhala, kita kosong. Waktu kita menyembah kepada berhala, kita disedot untuk memberikan energi kepada berhala itu. Waktu kita menyembah setan, apalagi dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Hancur kita waktu kita menyembah setan. Tapi beda waktu kita menyembah Tuhan. Terjadi hubungan relasional yang luar biasa. Waktu kita menyembah Tuhan yang hidup, kita menyembah Tuhan yang menyebabkan kita mengalami perubahan hidup. Sekali lagi, penyembahan kepada Tuhan yang benar akan membawa kita kepada kehidupan yang benar. Saya mau tutup dengan beberapa kalimat ini, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang gak pernah berubah. Tapi hanya karena kita tidak menyembah dia, bukan berarti dia langsung berubah dan gelisah. No. Tuhan gak akan pernah berubah walaupun gak ada yang nyembah dia, dia tetap Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan gak berubah ketika kita sembah dia. Tapi kita yang menyembah dia yang akan diubahkan di dalam hadiratnya. Penyembahan kita kepada Tuhan bukan mengubah Tuhan, tapi mengubah kita. Tuhan kita gak jadi bertambah besar karena dia sudah besar. Dia gak jadi tambah besar ketika kita sembah dia. Tetapi kita yang akan bertambah besar karena mengikuti dia. Tuhan itu kuat, dia gak bertambah kuat ketika kita sembah dia. Tapi kita yang akan menjadi semakin kuat di dalam dia. Tuhan kita juga kudus dan dia gak bertambah kudus waktu kita sembah dia. Namun kita yang menyembah dia akan semakin dikuduskan dan dimurnikan di dalam dia dan di dalam penyembahan itu. Tuhan kita baik dan dia gak bisa berubah dengan kebaikannya. Dan dia gak bertambah baik ketika kita sembah dia. Tapi kita yang bertambah baik ketika kita menyembah dia. Dia gak makin berkuasa ketika kita sembah dia. Tetapi kita yang akan diberikan kuasa ketika kita menyembah dia. Dia gak bertambah bijaksana ketika kita sembah dia. Tapi kitalah yang akan semakin bijaksana ketika kita menyembah dia. Makanya saudara, sekali lagi, hubungan penyembahan kita kepada Tuhan bukan transaksional tetapi relasional. Sehingga waktu kita punya relasi dengan Tuhan dalam penyembahan kita, kita akan diubahkan menjadi semakin serupa dengan dia. Kita menyembah, dan waktu kita menyembah kita akan menjadi seperti yang kita sembah.
Bukankah itu tujuan hidup kita? Menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mari saudara, pada siang hari ini saya mau mengajak kita semua, kalau ada di antara kita di tempat ini yang masih menyimpan sebuah berhala. Tentu aja saya nggak akan minta berhala saudara, tetapi saudara yang ngerti bahwa berhala itu nggak punya kuasa. Cuman kita yang memberikan kuasa kepada dia. Tapi kalau sudah lepaskan aja itu, sudah tinggalkan saja itu. Atau sudah mungkin, ya sudah doakan dalam nama Tuhan Yesus, kuasa yang setan bisa pakai di dalam berhala itu putus dari kehidupan kita. Kita harus doakan itu secara khusus. Tapi kalaupun ada, ya saya tadi pagi waktu saya khotbah ada yang mengingatkan saya, oh kalau gitu gak boleh punya patung dong di rumah. Kenapa? Lu kan patung atau berhala? Saya gak bilang patung itu berhala. Saya cuma bilang bahwa ada patung-patung yang dibuat sebagai berhala karena disembah. Tapi kalau patung itu patung seni, patung yang bagus, apalagi harganya mahal. Kenapa mesti dihancurin? Kirim ke BNR Patma 1 ayat 55. Terus ada yang bilang lukisan, pasar lukisan, mesti dibakar lukisannya. Saya bilang, kenapa mesti dibakar? Emang lukisannya disembah? Tapi kalau memang pernah lukisan itu disembah-sembah lalu dicipratin apa segala macam, seolah-olah katanya kalau ini nggak ada maka berkat itu nggak ada. Wah, itu mesti diputusin kuasanya karena setan bisa ambil bagian di situ. Putusin aja. Tapi kalau menurut saya lukisan-lukisan yang ada, kan gereja punya banyak lukisan. Kita nggak bakar lukisannya karena memang itu karya seni. Tapi karya seseorang yang dijadikan Tuhan dan harus disembah, itulah berhala. Namun kalau pada siang hari ini ada di antara saudara yang masih pegang sesuatu, yang saudara anggap bahwa itu berguna buat perlindungan buat saya. No. Udah, saudara buang aja itu, singkirkan aja. Mulai embrace Yesus sebagai pelindung saudara. Sebagai Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah yang benar aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, kesanalah aku berlari dan aku menjadi selamat. Kepada Tuhan yang hidup, jangan kepada yang lain. Karena yang lain bukan Tuhan. Yang lain cuman buatan tangan manusia yang tidak punya kuasa. Saudara bersama dengan saya? Mari bikin komitmen sama-sama yuk. Jadikan Tuhan satu-satunya Tuhan. God is above all. Tuhan di atas segalanya. Tuhan di atas semuanya. Mari tundukkan kepala saudara, datang kepada Tuhan. Dan menyembah dia bersama-sama dengan singers membantu kita untuk menaruh Tuhan pada posisi yang sebenarnya. Dia adalah Tuhan Allah yang hidup dan tidak ada yang seperti dia. Engkau bertahta atas gerejamu dan berkat-Mu turun atas setiap hamba-hambamu, atas setiap anak-anakmu, atas setiap sidang jemaat-Mu. Tidak terkecuali siapapun dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat Tuhan, kami terima firman Tuhan, kami terima kebenaran-Mu yang akan mengarahkan kami, memimpin kami untuk hidup benar di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Terima kasih buat firman Tuhan. Dan semua yang terima firman ini sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara.